Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Politik adalah seni dalam memainkan peran meraih sebuah kekuasaan. Di depan saya sudah ada tokoh perempuan dari Maluku, tokoh politik perempuan dari Maluku yang biasa disapa Caca Ida. Dalam kesempatan kali ini kita akan sharing tentang peran politik perempuan di Maluku. Apa kabar, Ca? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Caca memperkenalkan diri biar katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya yang cerdas, yang brilian seperti Caca memang semestinya ya perlu diketahui oleh masyarakat pada umumnya, khususnya yang ada di Maluku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ici yang sangat luar biasa. Saya sangat terkesima datang ke sini dan memberikan apresiasi positif, penghargaan yang luar biasa atas tersedianya ruang-ruang publik. Ini ruang publik. Nah, studio ini juga memberikan inspirasi kepada kita di tengah situasi pandemi, bagaimana pemikiran-pemikiran yang cerdas kemudian tidak terkurung pada ruang-ruang yang sempit, harus memang dipublikasikan. Saya bersyukur sekali malam ini diundang ke sini. Alhamdulillah dalam beberapa waktu kita baru bisa bertemu. Iya ya, kita sempat memang tapi nggak sempat. Mohon maaf, memang waktunya sangat mau disesuaikan begitu agak sulit. Karena saya lihat juga memang Caca sangat sibuk ya mengurus panggung politik kemarin yang ada di Maluku maupun Maluku Utara. Alhamdulillah. Ya, mempersingkat waktu mengalami diskusi kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Farida Rahangiar Esos, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Maluku, periode 2020, periode 2026. Nah, yang pertama sebagai orang partai yang diundang ke sini, tentu kita harus siap energi untuk menyampaikan secara universal apa peran-peran yang kemudian disajikan oleh Adinda saya yang cukup luar biasa. Yang pertama, umur di partai politik memang dari 2012, khususnya di Nasdem, tapi menggeluti politik setelah di bangku kuliah juga. Setelah di bangku kuliah. Iya. Sejak kapan itu? 2005 itu saya sudah. Jadi waktu proses di HMI, saya agak bergeser sedikit karena prosesnya di HMI hanya LK1. Kata senior saya, Bang Said Sabi, kamu itu LK1 tapi pemikirannya LK3. Iya. Jadi saya langsung keluar dari situ, saya lebih banyak di aktivitas politik. Jadi memang gelutinya sudah dari lama sih. Nah, alhamdulillah syukur di Nasdem dari 2012, saya sudah dipercayakan oleh Ketua Umum untuk menjadi pemegang mandat Garda Wanita Partai Nasdem Provinsi Maluku 2012 sampai dengan 2017 saya menyerahkan lagi kepada teman saya anggota DPR, dan dari saya partai kita kemudian naik kelas lagi ke salah satu wakil ketua bidang pemuda, mahasiswa dan olahraga. Nah, di 2017 baru kemudian ada perubahan internal, saya dipercayakan menjadi Wasek Bapilu Provinsi Maluku. Wasek Bapilu Provinsi Maluku. Iya. Baik. Merangkap kemudian asisten koordinator teritorial Partai Nasdem Ibu Rusita Usman, teritorialnya Maluku. Oh, luar biasa ya. Sibuk ritmenya. Teritorialnya Maluku Utara. Iya. Luar biasa. Caca dulu asalnya berarti dari ini ya, secara biologis dari Tubal. Iya. Maluku Tenggara. Asli Kei, bapak sama mama itu Kei, tapi kita lahir di Seram bagian barat, jadi sudah jadi orang Alipuru. Orang Alipuru Seram bagian barat ya. Sakame Senusa. Baik, bangga saya juga dari bangsa Alipuru. Iya, baik. Kita harus bangga. Iya. Baik, Caca dulu SD, SMP, SMA di Buru Selatan. Saya SD itu di Seram bagian barat, SD, SMP, SMA-nya sudah di Pulau Buru. Karena pasca kerusuhan itu saya jadi kepala sekolah di sana dan saya pindah. Baik. 99 itu kita sudah pindah sampai selesai di sana. Kalau kuliahnya?
di Universitas Ikraburu Fakultas Hukum. Jadi saya masuk Komisariat Hukum. Oh, Komisariat Hukum ya. Waktu HMI bergelut dalam dunia organisasi eksternal kampus ya HMI. Oh, baik di Ikraburu Universitas. Luar biasa jebolan Ikraburu. Nah, ini sangat luar biasa ya, karena memang jarang sekali kayak kalau kita melihat keterlibatan perempuan ke partai politik itu ada kekhawatiran gitu. Makanya kalau kita lihat juga dalam posisi-posisi strategis perempuan juga di partai politik minim. Bahkan memang kemarin misalkan pada saat penetapan yang 30% untuk perempuan, bagi saya semestinya tidak harus kayak gitu ya kan, karena kita ukurannya adalah kualitas bagi siapapun yang memang harus terlibat, tapi minim ya keterlibatan perempuan. Caca sendiri kenapa harus tertarik dengan politik gitu? Yang pertama berasal dari nawaitu, bahwa politik ini sebenarnya ladang ibadah juga. Kenapa ladang ibadah? Kita itu bisa action ke publik pada ruang-ruang pelayanan, dan itu ada jariahnya. Baik, iya. Seperti itu. Kalau syaratnya kepentingan hanya untuk hegemoni saja, euforia saja, sesungguhnya kita tidak memaksimalkan kehadiran diri kita untuk memberikan apa-apa di situ. Baik, luar biasa ya ini pemikiran dari yang jelas itu jariah ya perempuan Nasdem Maluku nih. Sebelum di Nasdem saya itu sekretaris DPC Partai PNI Marhainisme punyanya Bung Karno dulu. Oh baik, iya punya Bung. Jadi waktu masih kerja pakai mesin ketik itu sudah di Pulau Buru saya. Iya. Nanti di Nasdem ini sudah partai kedua saya menginjakan kaki. Baik, tempat ini juga para pahlawan. Iya. Caca kalau misalkan kita lihat, karena Caca memang terlibat di partai politik ini kurang lebih tadi sudah disampaikan sejak tahun 2012 sampai saat ini 9 tahun. 9 tahun ya bergelut di dunia politik, khususnya untuk Nasdem. Caca melihat gerakan Nasdem sendiri di politik Maluku itu gimana? Iya. Yang pertama bangga ada di Nasdem. Ada di Nasdem karena Nasdem punya fatsun dan visi misi politik yang jauh berbeda dengan partai lain, sehingga ketika kita berada di situ bagaimana kita bisa maksimal dalam pengertian, karena memang Nasdem partai yang juga cukup mendorong di Senayan agar kuota 30% itu maksimal diperjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melihat skala Nasdem di Maluku, hari ini Nasdem memberi arti penting kehadirannya di Provinsi Maluku. Kenapa? Pada 2019 kemarin 11 kabupaten kota kita menang kursi, semuanya terisi dan semuanya terisi. 11 kabupaten kota. 11 kabupaten kota itu semuanya terisi, baik pada unsur pimpinan maupun anggota, ada wakil-wakil pimpinan juga. Jadi dari 11 kabupaten kota itu yang paling terendah kita unsur pimpinan di wakil ketua 2, sisanya wakil ketua, kemudian ketua DPR. Dan rata-rata memang karakter atau kapasitas kader Nasdem yang dipersiapkan itu cukup mumpuni. Karena partai memberikan advice kepada mereka bahwa kalau menjadi wakil rakyat ya bagaimana menjadi wakil partai dan sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak rakyat itu. Jadi warna yang harus diberikan oleh kader partai Nasdem di parlemen harus benar-benar warnanya berbeda dengan kehadiran perwakilan partai lain di parlemen. Baik, karena memang pada intinya bahwa kehadiran partai politik itu juga untuk menyambung ya kepentingan rakyat ya, aspirasi rakyat itu sendiri. Baik, Ca, kalau misalkan bagaimana keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Maluku khususnya untuk partai Nasdem? Memang kita perlu menyampaikan realnya bahwa ruang-ruang itu sangat diberikan oleh partai Nasdem. Kiprah kawan-kawan perempuan juga di partai cukup mumpuni, bukan hanya saya saja, ada beberapa kawan-kawan juga. Nah, ini terbukti kenapa ruang-ruang itu diberikan. Ya, DPP dalam hal ini memberikan jabatan penting di nasional pada level kepemimpinan di pusat. Mereka memilih seorang Rosita Usman untuk menjadi ketua teritorial mewakili 2 daerah. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kaitan dengan keterwakilan kawan-kawan di partai, saya pasca menjadi ketua Garda Wanita Partai Nasdem itu, memang saya all out untuk bagaimana kawan-kawan itu bisa berkiprah lebih pada daerah masing-masing, khususnya kita membuat pemberdayaan pada 11 kabupaten kota, sehingga kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan, ruang ini tidak bisa kemudian kita harapkan kepada teman-teman laki-laki untuk memperjuangkan aspirasi kita. Yang bisa memperjuangkan aspirasi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Nah, dan
muatan-muatan itu yang kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan dan mereka sangat merasa bangga ada di Nasdem dan kita saling berbagi pengalaman. Kemarin juga ya ada terisi kader-kader muda Nasdem perempuan, ada yang jadi anggota DPR, ada dari perempuan di beberapa kabupaten juga, semuanya hampir ada lah. Gitu. Jadi semua posisi-posisi itu diisi oleh kader-kader perempuan Nasdem ya? Iya. Baik. Oh, ini luar biasa. Memang kalau kita lihat memang sekarang itu kedudukan Nasdem juga peran Nasdem itu cukup besar. Nah, bagaimana peran strategi Nasdem sendiri di Maluku itu? Apakah sudah berjalan maksimal atau gimana? Peran politiknya? Peran politik momentum tentu kita siapkan hal yang sifatnya taktis dan strategis. Iya. Nasdem tetap mengikuti fatsun DPP dalam hal ini bagaimana kerja-kerja politik sehingga kesuksesan predikat politik yang hari ini ada di Maluku bisa kita pertahankan. Alhamdulillah, syukur Nasdem betul bangga karena tahun berkiprah dan kita baru mengirimkan satu perwakilan ke Senayan dan hari ini diisi oleh kakanda besar kita pelatih politik Maluku, Kanda Insinyur Abdullah Tuasikal, dan itu harapan ketua umum bahwa Maluku harus bisa mengirimkan satu orang ke Senayan. Iya. Nah, dengan kehadiran beliau ada di Senayan, kerja-kerja politik Nasdem di Maluku kira-kira ke depan juga lebih maksimal. Lebih maksimal ya. Jadi sebelumnya memang belum ada dari Partai Nasdem sendiri di Senayan ya. Ini baru pertama di Bapak Insinyur Abdullah Tuasikal. Ini luar biasa, sebuah apresiasi dari Nasdem ya. Oke. Dan saya kembali lagi untuk Caca Pranjaya sendiri, Kaida. Beberapa kali ketika saya mengikuti nih, baik itu di media sosial, ya, kemudian gerakan-gerakan Caca, sepak terjangnya Caca, bolak balik itu dari dari satu tempat daerah yang satu ke daerah yang lain nih, kayak sepertinya untuk mengakomodir kepentingan teman-teman yang ada di Nasdem sendiri, Partai Nasdem sendiri. Apa sih yang memotivasi Caca sampai harus kayak gitu? Harus selain di Maluku, misalkan kabupaten kota yang ada di Maluku, 11 kabupaten kota juga udah kunjungi, bahkan bergerak langsung. Selain itu kan di Maluku Utara juga saya lihat ada gerakan Caca di sana. Ini sebenarnya apa sih yang gitu? Yang pertama memang selain menemani Korwil dalam kunjungan kerja beliau, baik Maluku maupun Maluku Utara, saya sendiri mengilhami bahwa Partai Nasdem dengan visi restorasinya ini dapat kita maknai bahwa kader itu harus memiliki peran. Yang pertama militansinya dia, karena ruang kepentingan partai ini bukan hanya kita bicara pada satu daerah saja, tapi bagaimana peran-peran kader bisa diisi oleh daerah-daerah tempat lain. Misalnya kita dapat berkunjung bersilaturahmi dengan kawan-kawan di daerah lain, dalam hal ini Maluku Utara, kita sambil berdiskusi bagaimana perkembangan daerah di sini, apa persoalannya. Dan kira-kira itu yang membuat saya semangat, sehingga ketika ada di Maluku Utara saya juga memberikan ruang khusus kepada teman-teman untuk kita sharing tugas dan tanggung jawab kita bagaimana merestorasi daerah kita masing-masing. Nah, sehingga memang fatsun partai, perintah partai, petunjuk partai itu dapat kita maksimalkan di daerah. Karena kader, mau dibilang kader kalau tidak berbuat ya sama saja. Nah, bisa jadi kita hanya masuk partai politik hanya untuk ada dan tahu bahwa ini orang partai, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dilihat dari kapasitas saya yang bukan anggota DPR, tapi murni hanya pengurus partai dan itu di Maluku. Tapi hari ini kita totalitas untuk bagaimana memberikan ruang pikir kita kepada teman-teman di daerah lain, khususnya di Maluku Utara. Bahkan bukan hanya Maluku Utara, kita berdiskusi dengan teman-teman di Seantero Indonesia kaitannya dengan bagaimana sih kita mempertahankan visi restorasi menuju gerakan perubahan Indonesia maju ini, apa sih yang harus kita lakukan. Pertama, kebersamaan itu dibangun sehingga orang merasa di Nasdem itu kita nyaman, kita punya saudara baru di rumah ideologi restorasi Partai Nasdem. Jadi yang membuat saya semangat itu karena kita dapat berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan banyak kepentingan, berjumpa dengan banyak persoalan yang pada dasarnya kita juga bisa memberikan sharing pengalaman, memberikan solusi, sehingga keberadaan kita ya benar-benar kita manfaatkan untuk kepentingan saudara-saudara yang lain. Kalau Caca sendiri nyaman di Nasdem selama 12 tahun ini? Sangat nyaman. Sangat nyaman dan merasa bahwa belajar terus, harus maksimal mendedikasikan diri
dan saya berharap Nasdem adalah rumah politik saya yang terakhir. Baik, wah luar biasa. Baik. Kan biasanya kan para politisi itu ada kenyamanan memang kalau Ya. dalam partai ya, memilih partai, sehingga baru beberapa tahun misalkan udah bertarung kalah atau enggak diberi kesempatan untuk menang, pasti pindah partai gitu, dan itu banyak terjadi pada politisi yang ada di Indonesia, ya kan, itu sering terjadi. Tapi sepertinya Caca tadi sudah Ya, sampaikan insyaallah. bahwa Nasdem ini sebagai rumah terakhir gitu. Ini luar biasa. Cak, saya mengutip tadi bahwa memang keberadaan Nasdem sendiri khususnya itu untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dapat mengakomodir kepentingan masyarakat sendiri. Sejauh ini yang Caca lihat di Maluku khususnya, apakah Nasdem sudah memberikan itu secara maksimal kepada masyarakat? Pasca pemilihan kemarin dan beberapa event, memang Nasdem secara skala nasional ada yang namanya program Nasdem Peduli. Iya. Nah, Nasdem Peduli itu kolektif, kolegial. Jadi ada unsur dari teman-teman anggota DPR, ada unsur teman-teman di kepengurusan internal, baik di Dewan Pimpinan Wilayah maupun di daerah-daerah. Memang sejauh ini sungguh kita akui bahwa sekalipun menurut kita maksimal, tapi kemudian banyak hal yang belum juga terjawab. Ini tugas kita memang. Baik. Nah, kemarin itu yang banyak sekali tingkat kepedulian dilakukan, salah satunya senator kita di Senayan, Pak Abdullah Masikal, dalam ruang-ruang kepedulian terhadap masyarakat di beberapa daerah itu jalan. Kawan-kawan anggota DPR juga karena instruksi partai juga jalan. Nah, kita sadari sungguh bahwa dalam memberikan ruang-ruang ini harus kita maksimal, karena yang sudah kita berikan itu belum tentu orang merasa bahwa puas, karena masih banyak lagi kepentingan yang lain yang belum terakomodir. Ini tanggung jawab besar Partai Nasdem. Apalagi dalam dinamika saat ini kita tidak tahu bahwa ruang-ruang politik yang secara nasional skalanya dimainkan, sehingga bagaimana di daerah dapat mempertahankan predikat kita, posisi bertahan atau posisi kita menyerang. Iya. Baik. Saya kembali lagi tentang peran perempuan ya dalam kancah politik yang ada khususnya di Maluku, dalam kacamata Caca sendiri untuk politik secara umum, keberpihakan perempuan secara kolektif itu, bukan saja pada posisi Nasdem, itu gimana? Semangat itu kah, apakah benar-benar terisi atau memang berkurang gitu? Dalam kacamata Caca sendiri melihat ini. Kalau pribadi saya melihat ada tingkat penurunan yang cukup. Kenapa? Orang sudah hampir melek politik, kita lihat. Iya. Kalau kita bicara pribadi di rumah Nasdem, berkiprah ini tidak pernah ada ruang-ruang tekanan. Kami tidak tahu apa ruang-ruang ini kemudian partai-partai lain juga dapat. Hanya saja memang dalam beberapa praktik politik kita melihat perempuan di bawah tekanan, apalagi di internal itu di bawah tekanan. Nah, kita berharap bahwa potret politik perempuan di Maluku itu harus ada semacam agregasi, harus ada semacam perlawanan kolektif, bahwa peran ini jangan kita biarkan. Karena ruang-ruang pengabdian yang hari ini diamanahi kepada kaum Adam, banyak juga yang tidak amanah. Nah, oleh sebab itu saya lihat masih minim. Dalam contoh di provinsi dari 30 sekian kursi perempuan tidak 30%. Nah, kita hanya 30% memenuhi syarat. Tidak kota ya, 30%. Hampir semua kabupaten kota hari ini. Kalau kita melihat hampir semua kabupaten kota, 11 kabupaten kota, tidak terisi 30% di parlemen, yang terisi hanya ketika mendaftar sebagai caleg. Nah, kita berharap kaukus perempuan politik Indonesia, dalam hal ini Provinsi Maluku, dapat giat lagi bagaimana mengeksekusi kepentingan kawan-kawan yang terdistribusi di semua partai politik. Jadi kita tidak bicara ansih internal partai kita masing-masing. Tentu di internal kita sudah menyiapkan kader-kader yang bobot, yang siap untuk maju dan bertarung. Tapi bagaimana kita bicara kepentingan politik perempuan secara kolektif di Maluku, maka harus ada rumah besar yang dapat menampung ini, sehingga ada pendistribusian kewenangan, ada pendistribusian tugas-tugas, ada pendistribusian arahan-arahan, sehingga orang jelas, oh masuk partai kita ada dalam kaukus perempuan politik, kita ada dalam kaukus yang lain, bisa terakomodir ke dalam. Yang kita khawatirkan ini karena ketika perempuan maju di partai, mereka berjuang sendiri-sendiri. Tidak ada sebuah rumah besar yang digagas untuk bagaimana mendelegasikan seluruh kepentingan perempuan dan distribusi di
hampir semua partai politik. Ini kita inginkan sehingga ketika 2024 kita dapat berhitung kuota 30% perempuan di parlemen itu kita tercapai atau tidak. Karena situasi sekarang saya lihat sangat kurang. Sangat kurang ya. Dan hampir rata-rata terisi oleh para senior yang ya kalau mau dibilang juga sudah cukup uzur. Kita khawatirkan tidak ada pengkaderan yang militan ke bawah, dan ini habislah kita dalam berpolitik perempuan di Maluku. Tertarik, menarik nih, Caca, khususnya untuk perempuan-perempuan milenial, politik-politik milenial ini di Nasdem sendiri di Maluku gimana perannya? Cukup banyak. Cukup banyak. Di Nasdem cukup banyak. Kita tuh hampir banyak yang antri juga. Banyak yang antri juga. Baik ya. Jadi kalau untuk mengisi ruang-ruang, misalkan jabatan-jabatan strategis khusus untuk perempuan juga banyak untuk Nasdem. Cukup banyak. Baik. Oke. Kenapa demikian? Memang karena kualitasnya atau memang karena ada kedekatan tertentu? Karena biasanya ini aja ya, kalau kita lihat dalam hitungan-hitungan politik ini, dalam deal politik, kalau misalkan ada karena jarang keterlibatan perempuan di dalam jabatan-jabatan strategis, nah biasa diisi itu karena ada kedekatan emosional, karena ada didukung oleh finansial dan lain sebagainya. Nasdem sendiri melihat apakah demikian juga diterapkan oleh Nasdem atau enggak? Yang pertama kita berkeinginan gabungnya kita secara pribadi di partai politik, tentu kita berkeinginan ada keluarga kita, ada teman kita, ada sekeliling kita yang kita juga ingin memberdayakan. Tapi Nasdem itu memberi ruang yang seluas-luasnya dari semua latar belakang yang ada. Itulah hebatnya Nasdem, karena kita sudah tidak lagi memperlihatkan apa yang menjadi background, tidak. Kita terima semua karena Nasdem dalam program Nasdem memanggil itu semua segmen, semua unsur kita libatkan. Kaitan dengan jabatan, ya tentu kita bertanya soal mereka mau belajar atau tidak. Tapi rata-rata dari sisi bagaimana kita dapat meningkatkan jumlah kita, kualitas kita, kuantitas kita, itu tentu juga menjadi ukuran ya. Baik. Yang terpenting adalah kualitas, dan pada intinya Nasdem mengukur dari segi kualitas ya. Baik Kak. Untuk menutup perbincangan kita ini, adakah kesan Caca terkait dengan perempuan dalam politik di Maluku? Oke, terima kasih, memang sangat luar biasa. Dalam beberapa dekade kita cermati bahwa dengan adanya kemudahan dari sisi regulasi untuk mengafirmasikan kehadiran perempuan di politik, hanya saja ada tugas besar kita secara universal, khususnya Provinsi Maluku, bahwa ruang-ruang publik, ruang-ruang kebijakan, ruang-ruang kepentingan ini masih banyak juga yang belum terisi oleh perempuan. Harapan kita semua perempuan harus terlibat dalam politik, karena politik yang saya bilang tadi, pengabdian dengan keikhlasan. Selama perempuan memiliki karakter itu, saya rasa insya Allah di mana saja mereka bisa berkiprah. Hari ini kita sudah harus menutup mata rantai seperti pandemi, kita memutus mata rantai COVID. Ya bagaimana kita memutus mata rantai tekanan-tekanan politik agar memberikan ruang-ruang kesempatan kepada perempuan di Maluku untuk dapat berkiprah dengan baik. Tentu perempuan jangan lagi dikonotasikan dengan 3K, kasur, sumur dan dapur. Itu sudah tidak lagi. Bagaimana perempuan dapat berperan dengan kapasitas yang ada, bagaimana perempuan-perempuan yang lain, kepentingan-kepentingan publik yang lain-lain itu bisa kita akomodir. Tentu yang dapat menyelesaikan persoalan perempuan adalah perempuan itu sendiri, dan kalau mau dilihat jumlah DPT terbanyak itu adalah perempuan. Kenapa perempuan tidak mengambil peran untuk bisa menyelesaikan ini? Ini tugas kita semuanya. Dan saya juga berharap Adinda Eci ke depan harus mengambil panggung ini ya. Iya. Baik. Terima kasih Caca, luar biasa. Jadi memang kita harus memangkas pemikiran patriarki yang memang masih melekat di tengah masyarakat. Perempuan selalu identik dengan 3 R, kasur, sumur, dan dapur. 3R, kasur, sumur, dapur. Iya. Ini sebenarnya memposisikan perempuan itu yang nomor 2 gitu ya, Caca ya. Jadi harus memang adanya semangat perempuan sendiri, meningkatkan kualitasnya agar mampu terlibat dalam semua aspek. Memang karena perempuan itu pelayanannya tidak bisa lagi diragukan. Yang pertama dia setia, dia cinta suami dan anak-anaknya, dia cinta keluarganya, sehingga ketika berada di wilayah publik dia maksimal. Dia sangat maksimal. Yang pertama tingkat perempuan itu jujur, ya kan? Sangat jujur. Ketika dia di wilayah publik, masa sih dia mau bohongi rakyat? Itu kemungkinan sangat terburuk lah. Sangat terburuk ya. Kalau menurut saya, ya sikap-sikap ini yang harus kita bentengi terus kepada kaum muda perempuan Maluku, khususnya adik-adik kita milenial. Ini waktu kita 2024 ini adalah yang cukup hangat. Kita berharap bahwa jangan lagi ini dibiarkan. Ruang-ruang ini sudah harus kita masuk.
kita harus dapat memutus mata rantai tekanan-tekanan tadi. Ya siapa tahu ke depan Gubernur Maluku adalah perempuan. Baik. 11 kabupaten kota kemudian perempuan adalah seluruhnya kepala daerah. Kita berharap kenapa? Ya jangan kaum Adam teruslah, jangan kemudian harus semangat para Christina Marta Tiahahu di Provinsi Maluku harus ada, dan kita berharap pendistribusian pendelegasian perempuan di semua partai politik harus terisi, dan kita berharap partai politik dapat memberikan ruang bukan hanya pada saat momentum untuk mendapat merekrut perempuan, tapi bagaimana dapat mengeksekusi perempuan menjadi anggota DPR, kemudian pada jabatan-jabatan penting lainnya yang berkaitan dengan urusan-urusan publik, urusan-urusan kebijakan dan urusan-urusan keputusan di daerah. Luar biasa Caca, pesannya sangat maksimal dan ini sangat bermanfaat ya. Harapannya memang peran-peran perempuan itu harus terus ditingkatkan ya, agar mengisi ruang-ruang publik, tidak harus terjebak pada hal-hal yang domestik ya. Sudahlah, tidak perlu. Ya. Baik, terima kasih ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan berdiskusi lagi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Caca tadi. Memang khususnya untuk Maluku itu sudah semestinya melahirkan Christina muda. Ya kan, semangat nasionalis, patriotis, dan itu memang harus dipacu terus dan ditingkatkan ya saya. Jadi adanya kaum milenial saat ini, Christina muda gitu. Christina muda. Ya baik ya. Saya setuju tuh apa yang tadi disampaikan oleh Caca, ini menarik. Semoga publik dapat melihat ini, sering pemikiran-pemikiran Caca pada malam hari ini tersampaikan dan ini dapat diambil positifnya dan dijalankan ya Caca ya, khususnya untuk perempuan, karena minim sekali peran perempuan dalam kancah politik, ada ketakutan tersendiri gitu. Seperti yang tadi memang sudah disampaikan, sudah didiskusikan. Sering malam ini luar biasa, karena yang kemarin Cak, diskusi-diskusi kemarin mungkin saya belum sempat menyentuh peran perempuan khususnya untuk Maluku. Kehadiran Caca pada malam hari ini memberikan luar biasa pemikiran-pemikirannya. Dan ini menjadi bahan untuk kami sendiri melihat itu ternyata memang ada semangat juga di Maluku, tapi ternyata di balik itu juga masih ada kekurangan gitu. Jadi bagaimana kita dapat memacu ini semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan diskusi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih brilian ya Caca ya. Yang ini saya menunggu kehadiran Caca. Semangat kita tentunya didasari karena kita adalah kader hijau hitam yang hari ini terlibat di partai politik, dan kita akan maksimal untuk menjadi yang melita. Baik, terima kasih. Semangat 74 tahun bila HMI tetap kobarkan semangat komitmen kebangsaan keindonesiaan. Jaya selalu. Oke, terima kasih. Salam restorasi. Salam restorasi, gerakan perubahan, bersatu, berjuang, menang lagi, tuntaskan restorasi. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.